Kami datang padamu Tuhan pada pagi ini, kami kagum bagaimana Engkau sudah menolong kami dalam banyak hal. Dan kami ada di penghujung dari hari pada bulan Februari ini. Tetapi kami percaya Tuhan, 27 hari yang lalu dan sekarang hari terakhir, Engkau tetap menolong kami. Pimpin kami Tuhan sehingga kami boleh melihat untuk bulan depan campur tangan-Mu. Dan Tuhan terima kasih, berkati apa yang anak-Mu sampaikan, kiranya itu menolong dan menguatkan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu ajarlah kami Tuhan. Haleluya, amin. Ya, nggak kerasa ya, waktu berjalan dari hari ke hari. Dan saya sendiri beberapa hari yang lalu memang di rumah. Minggu lalu tadinya mau, tapi saya pikir saya tunda sehingga hari ini bisa hadir. Tetapi ada hal yang kami hadapi dan memang saya pikir itulah campur tangan Tuhan. Karena Ibu Hit adalah ibu yang kami kasihi. Selama 6 tahun lah, sebenarnya tinggal berapa bulan lagi. Ya, beliau tuh ulang tahun dia. Tapi ternyata memang kalau diukur, dilihat ulang tahun Pahit dengan waktu dia meninggal itu ulang tahun ulang tahun Ibu Hit plus 2 minggu. Tetapi waktu Ibu Hit meninggal ulang tahun Pahit sama waktunya. Jadi memang sudah pas waktunya lah mereka sudah bertemu. Memang ya saya biasa panggil Mami. Dia orang yang mau cepat ketemu sama suaminya. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan saya pernah khotbah ini dan saya pikir saya akan mengajar atau setidaknya menyampaikan apa yang sebenarnya ada dalam hati saya untuk melihat ke depan, sehingga konsekuensi yang kita hadapi memang setelah COVID ini, pertanyaannya adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tetap masih sama, tetapi lingkar kita masih tetap tidak berubah. Sehingga dari itu nah ini, apakah Anda mengenal siapa yang Anda sembah? Ayo tahu tidak siapa yang Anda sembah? Saya yakin bahwa tantangan yang kita hadapi semua udah tahu lah. Semua udah tahu. Apalagi kita kan sudah bertahun-tahun kita ada di sini. Dan pertanyaannya adalah, betul tidak? Bagaimana dia akan menolong kita, memimpin kita di situasi seperti ini? Ya. Saya mau tanya, apa ada yang udah disuntik COVID? Belum? Tahan. Ya. Itu tahan. Ya. Pak Pur sudah? TVRI? Belum. Ya. Apalagi yang usianya seperti saya sama Ibu Yani. Harus sabar. Mari kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Ini ayat ini. Bisa
Baca terus. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Kalau saya boleh tambah, ya, termasuk di lingkar kita lah di Jawa Barat ini. Saya nggak tahu bagaimana kalian sendiri setelah melewati fase ini. Kita masih belum berakhir ini, masih tunggu 1 bulan 2 bulan baru Anda disuntik, ya. Bukan 1 kali tapi 2 kali. Sehingga pertanyaannya, apakah itu merupakan jaminan? Belum. Ya gak? Bukan jaminan. Kita dibatasi karena kita tidak mungkin, atau dengan kata lain lah, tanda kutip, kita terlindungi lah. But my question is, how long? Berapa lama? 1 bulan? 2 bulan? 1 year? 2 years? We don't know. Ya kan? Dan kamu telah menjadi penurut kami, tentu Rasul Paulus menulis ini, dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia. Nah, ini pernah saya sampaikan ini. Ada 4 proposisi tentang mengenal Allah. Sehingga pertanyaan saya adalah, apakah betul Anda sungguh-sungguh sudah percaya pada Dia? Kenapa? Karena ujian kita adalah bukan ketika kita mengalami hal sukacita, bukan. Ya, bukan. Tapi ketika kita mengalami hal yang paling berat adalah when you alone, kalau engkau sendiri. Kalau engkau sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena bukankah kemasing-masingan kita adalah orang yang memang harus menjalaninya, dan kita tidak bisa menghindar, dan kita tidak bisa mengatakan, kamu ya sekarang, nggak bisa. Kalau engkau yang memang, ya itulah bagianmu. Memiliki hati Habel, Kejadian 4 ayat 4. Ada yang mau baca? Punya hati Habel? Silakan. Jadi pertanyaannya, belum ada pengajaran pada waktu itu, belum ada. Tapi Habel, dia memang pemelihara, sedangkan yang satu tidak seperti adiknya. Tidak seperti adiknya. He gave to God. Dia memberikan kepada Tuhan apa yang memang belum ada pengajaran, tetapi dia memberi yang terbaik. Sehingga bukankah apa yang kita lihat dalam babak awal, kan 1-3 itu kan manusia jatuh dalam dosa, pasal 2, pasal 3, ya kan? Dan pasal 4
Jangan lupa, ini kan di luar Taman Eden. Dengan kata lain bahwa di dalam kita ini ada sesuatu yang memang namanya hati nurani. Makanya bersyukur ketika Anda lahir, Anda sebagai anak Kristen. Walaupun Anda belum terima Yesus. Bersyukur Anda sudah mendengar kabar baik, mendengar Alkitab, Anda baca Alkitab, Anda naikkan pujian dan seterusnya. But one day you must make a decision. Satu waktu engkau harus ambil keputusan. Nah, setelah itu tantangannya adalah apa? Lingkar kecil. Ya kan? Di mana Anda dibesarkan. Lingkar lebih besar lagi sedikit. Dalam lingkar dengan keluarga, dengan teman-teman, dalam di sekolah. Ya. Dan saya yakin bukankah kita bertumbuh luar biasa dan Tuhan tahu. Dan kalau memang dia menetapkan orang itu adalah akan menjadi milik dia, gak ada yang bisa menghambatnya. Gak ada yang bisa menghambatnya. Dan yang menyedihkan adalah justru orang yang paling dekat dengan dia, itulah yang menghambatnya. Orang yang paling dekat dengan dia, itulah yang menghambatnya. Padahal satu kandungan dari ibu yang melahirkan dua anak ini. Yosua menegaskan Allah itu. Yosua 24 ayat 19. Ada yang mau baca? Who's God is? Siapakah Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu? Bisa baca? Ia tidak akan mengampuni kesalahan, yaitu dosamu. Tapi jangan lupa, ini kan masa lalu. Kita hidup dalam anugerah. Kenapa? Karena kasih dari Allah yang menjadi manusia. Tujuannya hadir di sini untuk apa? Menebus Anda dan saya. Kita ada di luar. Ya. Sehingga boleh dikatakan, pengalaman ini adalah Yosua menulisnya. Allah itu God is, who is? Siapa dia? Karena dia mengasihi. Sehingga kalau Kejadian 4 ayat 11 dan 12, ada yang mau baca? Kejadian 4. Ayo, silakan. Sok, kamu deh. Tuhan tuh cemburu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau masa lalu seperti itu, apakah masa kini masih sama? Masih. Dan dia cemburu, kenapa? Dia tidak mau orang yang dia kasih itu, ya, dia nggak mau. Itu sebabnya saya yakin bahwa
Anda harus betul-betul menyerahkan totalitas hidupmu dan tanpa pamrih. Kenapa? Karena pelanggaran itu adalah sesuatu yang dia tidak mau kompromi. Tidak mau kompromi. Yang kedua, hati Nuh. Ini adalah harus baca Kejadian 6 sampai 9. Kejadian 6 sampai 9, tapi nggak perlu dibaca. Semua kita tahu tentang kisah Nuh. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Bisa baca Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Nuh bergaul dengan Tuhan. Ya. Bayangkan sedunia itu, dengan kata lain lah, tenggelam semuanya. Game. Hanya tinggal 6. Silakan baca. Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. When God, waktu Tuhan minta dia buat, ya enggak? Kalau disebut kapal ya bolehlah, sebutkan perahu juga bolehlah. Ya enggak? Semua kita tahu tentang kisah ini. Kadang-kadang kita rasanya kok kayak begini ya. Tapi itulah. Sehingga pasal 7 ayat 5, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Ayo selesaikan, kata Tuhan. Selesaikan. 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 Kalau pasal 6 tadi ayat 6, pasal 7 sekarang, ayo selesaikan. Tahu gak saudara, Nuh itu usianya 600 tahun. 600 tahun. Panjang sekali. Ya gak? Kejadian 6 ayat 3. Bandingkan. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun saja. Tapi Nuh, ketika Allah berfirman ini, usianya 600. That's enough. Say God. Jadi kita lihat dimensi pada masa lalu dan masa kini dan terus ke depan. Saya nggak tahu bagaimana Anda membayangkannya. Pertanyaannya adalah, mau sampai usia berapa Anda mau hidup? Nah ini kapal ini. Orang coba, tapi nggak bisa. Why? Karena Tuhan yang tutup pintunya. Tuhan yang tutup pintunya. Setelah semua masuk, hewan-hewan masuk juga bersama. Tuhan tutup pintunya. Pertanyaannya, ribut enggak di dalam? Enggak ada tuh. 40 days, 40 hari. Dengan kata lain sebenarnya, ini seakan-akan ini surga kecil. Surga kecil.
Kalau tadinya si A, binatang A sama B, kalau ketemu, gitu. Tapi di situ masuk pelan-pelan, sepasang. Yang ketiga, hati Abraham. Ini Kejadian 13. Nah, inilah babak awal dari grace, anugerah. Kalau tadinya individu-individu, Tuhan memperlihatkan bahwa kesetiaannya dan ketegasannya, tetapi sekarang dia harus memilih dan menetapkan who the person is, siapa orang yang akan dia pilih. Ya Nuh habis. Nah ini pas mau masuk, ya, Abraham sama Lot. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita setelah kita lihat ini, apakah kita punya hati yang sama seperti Abraham? When God, kalau memang Tuhan mau, engkau tidak perlu takut. Ini kan paman, ya kan? Dia punya hak, dia punya wewenang. Tapi dia bilang apa? Lu pilih deh. Kan mereka di atas, lihat ke bawah. Ding. Lu pilih aja. Oke, silakan. Dia lihat. Nah, seks itu. Abraham bilang, silakan. Kenapa? Yang dia lihat adalah hijau, kesuburan. Ya gak? Jadi, masa lalu itu gak beda sama hari ini. Betul gak? Gak ada bedanya. Hati manusia itu masih sama. Kenapa? Karena di luar Taman Eden Gak berubah. Ya. Pasti mau cari yang terbaik. Salah? Gak salah. Kan yang suruh pamannya. Sehingga ayo baca Kejadian 13 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Sebelum. Silakan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita punya hati yang sama? Anda bisa baca tentang kisah ini. Justru yang dipilih dalam pandangan mata yang hijau, di dalamnya buruk. Di dalamnya buruk. Di dalamnya buruk. Yang kelihatannya tidak baik. Abraham say, okay, no problem. No problem.
Justru malah Anda bisa baca kitab Kejadian 13 ini. Baca. Nah, disinilah kita bisa lihat bagaimana Allah itu. Allah yang besar, Allah yang hidup. Ya. Nah, mengapa saya pilih ini? Mengapa saya pilih ini? Karena ketika kita memutuskan sesuatu, apakah kita adalah orang yang bisa dipercaya atau tidak untuk melaksanakan apa yang dia mau. Makanya kalau saya mundur, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dan saya yakin ketika Tuhan memulai sesuatu dengan Anda, izinkan dia bekerja dengan caranya. Kenapa? Karena Anda itu spesial bagi dia. Makanya jangan protes, jangan protes, jangan protes, jangan mengeluh, jangan protes, jangan mengeluh, jangan protes, jangan mengeluh. Kenapa saya kayak begini Tuhan? Tenang saja. Ya. Tenang saja. Berkatalah Abraham pada Lot, janganlah ada perkelahian antara aku dengan engkau. Kan tadi sudah dibaca. Jangan ada perkelahian antara aku dengan engkau. Abraham gak mau. When you choose, kalau engkau memilih ke kiri, oke, gua ke kanan. Kalau ke kanan, gua ke kiri. Ya gak? Dan tentu yang dilihat adalah apa yang Anda lihat. Jadi saya pakai ini merenung kembali. Ya, kenapa? Bukankah saya juga adalah who am I? Nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya. Makanya saya mau bilang beginilah. Tidak, sejujurnya saya berkata, tidak akan ada, mungkin di dunia ini ada. Tapi saya belum ketemu orang yang jalan hidupnya seperti saya. Nggak ada. Nggak ada. Saya belum pernah ketemu. Kenapa? Ketika Tuhan meluputkan saya, memerdekakan saya menjalani sesuai dengan apa yang dia mau, bukan seperti apa yang saya mau. Oke, bandingkan Kejadian 13, 14 sampai 18. Ada yang mau baca? Hebat gak? Hebat gak? Tuhan bilang, lihat, Lot, lihat apa? Terbatas kecil.
Tapi Tuhan bilang sama Abraham, you see, I give to you. Gua kasih sama lu. Lu lihat yang kecil, dia lihat sesuatu yang indah. Tapi aku mengatakan kepadamu, I give to you. Tuh, I give to you. Saudara mau pilih yang mana? Yang saudara pilih atau yang Tuhan kasih? Yang Tuhan kasih lebih besar. Makanya saya mau berkata begini, jangan meragukan Tuhan. Justru yang saya lihat begini, di tengah situasi seperti ini, kadang-kadang kita hanya melihat hambatan. Bukankah Anda sedang menjalani hambatan-hambatan itu? Mengapa? Karena Tuhan belum buka satu-satu. Lewat lagi Tuhan buka lagi Benar loh. Jadi kalau kita belajar dari sejarah orang lain, bagaimana dia dengan Tuhan dan Tuhan dengan dia, waduh, saudara mau pakai cara apa? Ya. Yang keempat, saya pakai memiliki hati Hana. Nah, kenapa saya pilih yang terakhir ini? Anda bayangkan, Hana itu siapa? Hana. Ini kalau saya pakai kata nama ini mamanya Yani, namanya Hana Tinawati. Ya. Tahu kan kisah Hana kan? Terakhir dia sendiri bergumul dengan dirinya. Dia datang. Bisa enggak? Ini enggak gampang. Nanti Anda bisa baca 1 Samuel 1-28. Pray until something happen. Kita perlu mendekat, bukan menjauh. Ketika Anda menggumuli sesuatu, jangan jauh, tetap dekat dengan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Dan saya yakin bahwa Tuhan itu yang mengasihi Anda. Dialah yang akan memprosesnya lah. Cuma Anda yang harus menjalaninya. Dia buka satu pintu, dia buka satu pintu, dia buka satu pintu, dia buka satu pintu. Kadang-kadang dia buka jendela, tapi Anda gak bisa turun. Kenapa? Hanya bisa lihat. Oh, when I go there, kapan gue lihat itu? Atau kapan saya bisa ke sana? Kita bisa lihat dari jendela, tapi kita belum bisa turun. Ya gak? Dan saya yakin ketika Tuhan membawa Anda untuk melengkapkan apa yang menjadi tujuan Dia untuk Anda, saya sangat yakin, sebabnya izinkan Dia yang memprosesnya. Tahu gak dia bilang apa? Hana bilang apa? God, if you give to me, I will give back. Kalau engkau memberi, aku tidak menahan anak itu. I give you back. Aku kembalikan. Aku kembalikan. Nah, buat dia itu bukan sesuatu mengumpan-umpan supaya Tuhan kasih. Enggak. He promise. Dan he give back. Dia antar loh. Nih, anak yang aku minta.
sekarang aku kembalikan. Nah, dari 4 tokoh ini, apa yang kita belajar? Jadi saya merenung beberapa hari ini, saya merenung, ya. Dan saya kilas balik lagi kembali. Ya. Dari sejak tahun 61 Pahit dan Ibu Hit datang ke Kota Bandung. Ya. Maminya Yani ikut PA tahun 63. Akhirnya ikut terus, akhirnya jadi Tiranus tahun 67. Tapi PA sudah mulai. Ya. Dan sebelum dia meninggal, dia datang ke Pahit. Habis keluar dari kelas, bukan keluar, waktu dia antar tugasnya. Kalau ada apa-apa sama saya, tolong lihat anak saya. Cuman itu. Ya, ini pernah ngalami kata patah tangannya. Pak Tindas pada waktu itu pernah tidur di rumahnya di Jalan Labuan karena rumahnya diserobot. Jadi di Jalan Lengkong diserobot. Jadi dan pada waktu dia dulu kan 1 bulan, Pahit berkata pada omnya, tidak, biarkan Yani di sini dengan kami. Kenapa? Karena Pahit nggak mau dia saksi Yehova. Saksi Yehova. Tapi belum ada apa-apa. Mereka bergumul, berdoa, bergumul. Dan akhirnya Pahit dan Ibu Hit memutuskan untuk mengangkat Yani sebagai anak. Nah, peristiwa akhirnya kemarin, Ibu Hit. Jadi sebuah perjalanan hidup seseorang, kita tuh punya kemasing-masingan, keunikan kemasing-masingan, dan izinkan Tuhan yang memprosesnya. Satu, pribadi Anda tidak lebih besar dari Tuhan. Enggak. When God choose you, kalau Tuhan memang menetapkan Anda, izinkan dia bekerja dengan caranya dia. Bukan dengan apa yang kamu inginkan. Enggak. Saya aja enggak kepikir loh. Benar. Ketika saya memutuskan masuk ke Tiranus, berarti saya harus melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya. Dari Gandapura ke Cihapit, Gandapura, Cihapit, Gandapura, Cihapit. Jalan kaki cuma 45 menit sampai. 45 menit sampai. Tahu nggak? Saya buka celana panjang saya pakai baju putih, celana biru, ujian SMP. Saya diketawain, wah si Opi gila. Si Opi lagi stres tuh. Kan mereka tahu siapa saya. Tapi saya pikir, ya itu kan saya. Itu kan saya. Gak apa-apa, diajak aja. Kalau saya datang pada diem semua karena takut. Ya. Bukankah kita semua ikuti proses Tuhan? Ya gak? Makanya izinkan dia bekerja dengan caranya untuk Anda. Pribadi Anda tidak lebih besar dari Tuhan, tunduk. Yang kedua, Allah menepati janji terhadap mereka yang menerima janjinya. Allah menepati janji untuk mereka yang memang menerima janjinya. Bersediakah Anda
untuk ikut cara Tuhan. Ikut cara Tuhan. Yang Tuhan Yesus rindu kesetiaan dari anak-anaknya. Bacalah Kejadian 3 ayat 12. 18 ya, sorry. Bisa baca? Ayat 18. Tadi saya udah dibaca sama Pak ini. Lalu didirikannya mezbah bagi Tuhan. Didirikannya mezbah bagi Tuhan. Kalau memang engkau Tuhan mau, engkau lakukan apa yang Dia mau. Engkau sendiri harus membangun mezbah bagi Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan. Di rumahmu, di tempat lingkarmu, engkau harus membangun tempat buat Dia. Mungkin saudara bilang, ini kan perjanjian lama. Bukan. Mezbah yang pertama di tempatmu di mana? In your heart, di sini. Your relationship with Him, hubunganmu dengan Dia di sini. Ya. Dan saya yakin kalau engkau membangun itu untuk Tuhan dan engkau menyediakan tempat yang paling besar dalam hatimu, tetapi sebenarnya adalah terkecil di dalam dirimu sendiri. Give to Him. Serahkan kepada Dia. Dan saya yakin Tuhan akan terus menolongmu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, saya nggak tahu apa yang Anda pikirkan. Nah, ini ayatnya tadi. Mezbah di situ bagi Tuhan. Kejadian 13 ayat 18. Anda diberkati untuk memberkati. Anda diberkati untuk memberkati. Anda diberkati untuk memberkati. Saya minta pemain musik ke depan lah. Kita berdoa. Tadi waktu sebelum refnya saja, waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan, refnya saja.
menyatukan hati dan kita berdoa. Yang kita minta belas kasih Tuhan. Minta belas kasih Tuhan. Kita tidak mengerti kenapa kita harus melewati hampir 1 tahun lebih. Dan sekarang ini bulan yang kedua. Tidak ada bedanya dengan tahun yang lalu. Berarti ini sudah 1 tahun. COVID ini masih belum selesai. Bukan berarti COVID ini menghalangi kita, tetapi izinkan Dia yang memproses kita, dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi Dia pasti, karena Dia ada di dalam kita, Dialah yang pasti menolong kita. Ini sebabnya engkau jangan menggetarkan hatimu. Izinkan Dia bekerja dengan caranya. Karena kemasing-masingan kita itu unik. Pasti ada hari esok bagi generasi yang memang masih muda. Untuk generasi yang sudah di tengah, Tuhan tolong. Mampukan kami untuk melewati hari-hari, bukan hari terakhir, tapi hari-hari di mana kami lewatinya. Tuhan tolonglah. Kami sadar Tuhan bahwa kami memang terbatas, tapi Engkau tidak Tuhan. Lakukanlah perkara-Mu Tuhan. Lakukanlah perkara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengizinkan Engkau bekerja dengan cara-Mu, dan kami percaya karena Engkau sangat mengasihi kami. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.